Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Yahya, NIM 2124101123 dari kelas Sistem Basis Database. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang kedua, yaitu identifikasi dari bulan pembelian lalu dijadikan ke database. Di sini kita bisa melihat terlebih dahulu di sebelah pojok kiri itu ada data dari bengkel, yang di kanan adalah data transaksi, di sini ada data dari kendaraan, di sini ada data dari kode part atau spare parts yang dibeli oleh penservis. Kita langsung analisis saja dari entity yang pertama, yaitu yang pertama adalah entity dari bengkel. Di sini dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya adalah menyimpan data tentang item yang ada di bengkel atau data-data dari bengkel. Kenapa dijadikan entity? Karena untuk mengetahui tentang data-data dari bengkel tersebut. Atributnya ada ID bengkel, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Keterangannya adalah ketika mencatat data dari sebuah bengkel, perlu dicatat ID bengkelnya, dan setiap bengkel pasti memiliki ID yang unik, dan nama dari bengkel tersebut untuk mengetahui di mana tempat dari bengkel tersebut. Lalu yang kedua ada entity dari kendaraan. Di sini dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya adalah untuk menyimpan data dari kendaraan yang melakukan servis di bengkel atau yang melakukan servisan. Kenapa dijadikan entity? Karena untuk mendata atau mencatat agar mengetahui kendaraan apa saja yang sudah masuk ke bengkel, atau kendaraan itu seperti apa. Atributnya adalah nomor polisi. Ini pasti nomor polisi setiap kendaraan itu berbeda ya, jadinya nomor ini adalah unik. Ada merek dan juga warna dan tahun. Keterangannya adalah kendaraan yang masuk ke bengkel untuk diservis itu harus dicatat untuk memudahkan dalam pendataan transaksi. Lalu yang ketiga ada entity dari suku cadang. Di sini dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya adalah menyimpan data tentang suku cadang yang dimiliki oleh bengkel. Kenapa dijadikan entity? Karena untuk mengetahui suku cadang apa saja yang ada di dalam bengkel dan juga untuk proses transaksi. Atributnya ada ID parts, ini unik, lalu nama, kuantum, dan juga harga. Kita perlu keterangannya adalah ketika mencatat sebuah spare part, kita perlu juga mencatat stok dari part dan juga harganya. Stok ini yang dimaksud adalah kuantum ya. Kita harus mencatatnya agar kita mengetahui spare part-nya masih ada atau enggak dalam proses transaksi yang akan terjadi. Lalu selanjutnya ada pemilik kendaraan atau bisa kita sebut sebagai pelanggan. Ini adalah kategori benda nyata ya, karena manusia bukan barang gaib. Deskripsinya adalah untuk menyimpan data tentang orang atau pelanggan yang memiliki kendaraan yang diservis di tempat bengkel tersebut. Kenapa dijadikan entity? Karena untuk mengetahui orang itu dan juga pemilik dari kendaraan yang diservis di tempat bengkel. Untuk atributnya ada ID pemilik, ini yang dimaksud ID pemilik kendaraan, lalu nama, alamat, dan juga nomor telepon. Kenapa kita harus mengadakan atribut seperti ini? Karena untuk mencatat pemilik kendaraan, untuk memudahkan dalam proses penservisan, dan juga untuk memudahkan dalam proses transaksi agar mengetahui siapa sih yang
melakukan servis di situ. Selanjutnya ada pegawai, ini merupakan pegawai dari bengkel atau bisa disebut mekanik. Ini dikategorikan sebagai benda nyata karena memang mekanik itu adalah orang ya, bukan makhluk halus atau sebagainya. Deskripsinya adalah kita mencatat untuk mengetahui siapa yang bertugas dan bertanggung jawab saat proses penservisan atau transaksi yang berlangsung. Kenapa dijadikan entity? Karena kita harus memiliki data dari mekanik tersebut agar kita bisa, kalau ada apa-apa, kita bisa melihat siapa yang sedang menangani kendaraan tersebut atau siapa yang harus bertanggung jawab tentang penservisan atau transaksi tersebut. Atributnya ada ID mekanik, ini pasti unik, setiap mekanik itu pasti memiliki ID yang berbeda, lalu nama, alamat, dan juga nomor telepon. Terangannya adalah ketika mencatat seorang pegawai, kita harus mencatat ID-nya dan namanya, sehingga dalam proses transaksi itu mudah dilakukan atau mudah dipertanggungjawabkan. Lalu ada entity yang bernama transaksi. Nah, di sini adalah entity dari pusat bengkel tersebut, yaitu transaksi, karena yang namanya bisnis itu pasti ada transaksinya. Ini dikategorikan sebagai peristiwa karena transaksi merupakan peristiwa yang terjadi antara customer dengan yang memiliki sebuah usaha tersebut. Ini dideskripsikan sebagai penyimpanan data tentang transaksi yang terjadi. Alasan dijadikan entity adalah untuk mengetahui proses transaksi yang sedang terjadi di bengkel. Atributnya ada nomor faktur, tanggal, dan juga total. Nah, ketika terjadi pembelian, barang dan total yang telah digunakan untuk servis itu harus dicatat sebagai bukti transaksi yang akan dicetak. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita mengidentifikasi entity dari multi value attribute atau redundant attribute. Atribut merek, kenapa redundant? Karena dalam perubahan sebuah merek itu cukup sering dan kita tidak mungkin untuk merubahnya satu-satu. Maka dari itu dia disebut redundant. Begitu pula dengan warna dan juga nama. Atribut nama dari entity suku cadang. Kurang lebih penjelasannya sama. Lalu soal nomor 3 adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity, yaitu kondisi kendaraan di dalam entity kendaraan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan multi value attribute. Karena kan kita tidak tahu ya kendaraannya itu seperti apa, dan pasti pendataannya juga banyak. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini kita menentukan primary ID dan juga secondary ID setiap entity yang ada. Yang pertama adalah entity bengkel. Di sini saya menjadikan ID bengkel sebagai primary key-nya karena setiap bengkel itu pasti mempunyai ID yang berbeda. Mungkin ID dari bengkel mungkin seperti untuk contohnya ya, ID bengkel yang ada di tempat A itu pasti berbeda dengan ID bengkel yang ada di tempat B, meskipun itu dalam satu perusahaan. Lalu untuk secondary UID-nya ada nama. Lalu di entity kendaraan itu saya menjadikan nomor polisi sebagai primary key-nya karena memang nomor polisi itu juga unik ya, tidak mungkin nomor polisi dari setiap motor itu sama, tidak mungkin ada nomor polisi yang sama di setiap kendaraan. Di sini saya menjadikan merek sebagai secondary ID. Lalu kita ke entity suku cadang. Nah, di sini saya menjadikan ID part sebagai primary key-nya karena dalam suku cadang pasti banyak barang ya. Nah, setiap barang itu
pasti mempunyai ID yang berbeda-beda. Lalu saya menjadikan nama sebagai secondary ID-nya. Yang keempat, entity pemilik kendaraan ya. Di sini ID pemilik kendaraan pasti kita bedakan ya. Tidak mungkin kita sama setiap pemilik kendaraan yang datang ke servis. Lalu saya menjadikan nama sebagai secondary ID-nya. Yang kelima, entity dari pegawai. Saya menjadikan ID mekaniknya, ID mekanik sebagai primary key, karena setiap mekanik itu pasti mempunyai ID. Tidak mungkin ID-nya sama di setiap orangnya. Di sini ID mungkin bisa ID dari pegawainya sendiri atau mekaniknya sendiri, atau bisa dari nomor KTP seperti itu. Yang sekiranya unik lah. Atau bisa nomor saja dari 1 sampai berapa gitu. Dan juga saya menjadikan namanya sebagai secondary UID. Lalu di entity yang terakhir ada transaksi. Di sini saya menjadikan nomor faktur sebagai primary key-nya. Karena setiap transaksi pasti memiliki nomor faktur yang berbeda-beda. Lalu saya menjadikan tanggal sebagai secondary UID-nya. Oke, di sini kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kita mengidentifikasi relationship antar entity. Jadi relationship ini adalah untuk lebih memudahkan dalam pendataan ya. Kita menjadikan bengkel, pegawai, pemilik kendaraan, dan spare part sebagai satu relationship ya, karena bengkel ini pasti ada pegawai atau mekanik yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi atau penservisan. Lalu pemilik kendaraan ini adalah untuk mendata dari pemilik kendaraan, dan juga spare part ini merupakan stok dari barang yang ada di bengkel. Jadi dalam nanti selanjutnya dalam pengeditan data itu mudah. Yang kedua ada pegawai, itu relationship-nya dengan transaksi, karena dia yang bertanggung jawab dalam proses transaksi. Pemilik kendaraan ini relationship-nya dengan kendaraan tentunya dan juga transaksi. Pemilik kendaraan ini pasti ada relation dengan kendaraannya karena dia yang mempunyai kendaraan tersebut, dan juga memiliki relation dengan transaksi, karena transaksi itu kan yang dilakukan antara pegawai dan atau mekanik dan juga pelanggannya. Lalu selanjutnya kendaraan itu relationship-nya dengan spare part ya, karena kendaraan seperti ini contohnya, kendaraan Yamaha tidak mungkin memiliki relation dengan spare part punyanya Honda gitu. Dan juga spare part ini masuk ke dalam relationship transaksi, karena di dalam transaksi itu sendiri ada jumlah spare part yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.